Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman ingin mempresentasikan tentang laporan kerja praktek dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Presensi Karyawan Berbasis Web. Saya Ketua Kelompok nama Aditya Ihza Pramana Putra. nama saya Abiur Afi Hambali. Dan saya Zifki Akbar Amullah sebagai anggota. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan presentasinya. Latar belakang di kondisi saat ini di PT Nyonya Linjaya adalah mitra waralaba Mixu di Jakarta Barat. Sistem kerjanya terbagi ada dua, shift pagi dan siang. Lalu di absensi masih manual menggunakan foto via WhatsApp dan dikirim oleh grupnya. Dan rekap kehadiran dilakukan manual oleh manajer. Untuk masalah yang ditemukan ada rekap lambat dan rawan human error. Terus kecurangan, tipsen atau titip absen, terus tidak bisa dicegah kalau ada titip absen. Tidak ada monitoring kehadiran secara real time, data tidak tersimpan, terpusat, dan aman. Jadi masalahnya ada 4. Yang pertama, bagaimana mengotomatisasikan rekap kehadiran agar minimalkan human error. Lalu yang kedua, bagaimana mengintegritaskan GPS atau geofencing untuk mencegah kecurangan absen. Yang ketiga, bagaimana menyediakan pemantauan kehadiran real time bagi manajemen. Terus bagaimana menyimpan data presensi secara terpusat dan aman. Untuk tujuannya merancang dan membangun sistem presensi karyawan berbasis website dengan fitur deteksi lokasi atau geolocation untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kehadiran di PT Nyonya Linjaya. Selanjutnya di sini ada profil mitra PT Nyonya Linjaya. Bidang usahanya di sini ada minuman atau sebagai franchise Mixu, es krim dan teh. Alamatnya ada di Ruko Jalan Citra 2 Extension nomor 3 Blok BE 1A Kalideres, Jakarta Barat. Untuk sistem kerjanya di sini dibagi 2 sistem, jadi ada shift pagi dan siang. Lalu untuk pembimbing lapangannya ada Alfredo Hadisaputra dan waktu KP-nya sekitar Maret sampai Juli tahun 2026. Dan untuk struktur organisasi gerai Mixu ada 5, kurang lebih ada 5. Yang pertama pemilik atau owner, yang kedua manajer, head store atau kepala toko, kasir dan crew store. Selanjutnya, di sini ada solusi yang diusulkan, sistem presensi karyawan berbasis web, deteksi lokasi atau geolocation. Di sini geolokasinya itu karyawan hanya bisa absen di dalam radius gerai. Kalau secara real time, dashboard manajemen memantau kehadiran langsung. Untuk rekap otomatis, laporan kehadiran periodik tanpa rekap manual. Lalu ada role aksesnya juga, akses berbeda seperti karyawan, HRD, dan pimpinan. Untuk izin digital, ajukan izin cuti sakit langsung dari sistem. Database terpusat, data aman, tidak bisa hilang atau dimanipulasi. Oke, untuk selanjutnya, teknologi dan metode pengembangan. Stack teknologi, yang pertama ada PHP dan Laravel, framework MVC untuk backend web. Lalu ada MySQL sebagai database relasional untuk menyimpan data, HTML5 geolocation API untuk akses GPS dari browser smartphone. Terus ada Havelsim formula untuk hitung jarak koordinat atau validasi radius. Untuk metodenya ada waterfall. 1 untuk analisis kebutuhan, 2 untuk perancangan sistem, 3 untuk implementasi, 4 pengujian black box, dan 5 evaluasi. Untuk perencanaan sistem, kita memerlukan use case diagram. Itu ada 4 aktor, karyawan, HRD, admin, dan pimpinan. Karyawan, dia melakukan presensi, lihat riwayat, mengajukan izin. Lalu untuk HRD ada kelola data, rekap otomatis, validasi izin. Dan untuk admin ada monitoring real time,
pimpinan menerima laporan presensi dan laporannya berupa read only ya. Lalu untuk aktivitas diagram ada dari alur, login, lalu mengklik absen divalidasi oleh GPS, lalu sistem akan merekam dari timestamp dan dikonfirmasi. Sequence diagramnya fase pertama ada login, verifikasi database, terus fase keduanya presensi masuk atau pulang dengan GPS. Lalu kelas diagramnya ada table user, karyawan, presensi, shift, izin, validasi, lokasi, sama laporan gerai. IRD database-nya ada 3 table utama. Yang pertama ada karyawan, presensi, user. Relasinya ada karyawan melakukan presensi, terus user login ke sistem. Rancangan antarmuka. Di sini untuk tampilan dashboardnya ada dashboard, presensi, laporan, karyawan, izin. Nah, untuk tampilan absensinya untuk mobile di sini ada tampilan presensi, kamera absen, absen masuk, dan lokasi GPS. Untuk kesimpulan dan saran ada 4. Yang pertama, sistem presensi berbasis web dan geolokasi berhasil dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata di PT Nyalin Jaya. Lalu untuk yang kedua, fitur geofencing mencegah kecurangan atau titip absen secara otomatis dan akurat. Dan dashboard real time memudahkan manajemen memantau kehadiran tanpa menunggu rekap. Dan yang keempat, rekap kehadiran otomatis menghemat waktu dan menghilangkan human error, mengefisiensi waktu. Terus saran pengembangan integrasi dengan sistem penggajian payroll. Terus lalu ada dukungan multi gerai dalam satu platform. Notifikasi otomatisasi WhatsApp, SMS, push untuk keterlambatan. Lalu ada laporan analitik kinerja kedisiplinan karyawan. Untuk selanjutnya kita akan menampilkan ini UI dari tampilan karyawan yang kita sudah buat bersama-sama. Nah, di sini ada logo Mixu. Nah, untuk ini ada nomor NIK dan paspor. Sini ada loginnya juga. Oke, kalau gitu kita masuk ke Kita coba ya. username. Sinyal. Oke. Oke, ini lanjut ke masuk. Kita coba login ya, teman-teman. Kita ulang nih untuk proses loginnya karena expire. Nah, oke, kita udah masuk ke tampilan dashboard awalnya. Lalu di awal tuh ada foto profil, nama karyawan, dan ini jabatan. Untuk dashboard rekapnya. Lalu di sini ada pemberitahuan kalau misalkan dia sudah absen, nanti akan menampilkan foto di bagian sini. Dan ketika sudah menampilkan absen pulang, dia juga menampilkan foto di bagian sininya. Ini untuk fitur rekap referensi per bulan. Jadi ini fitur rekap per bulannya seperti ini, ada hadir, izin, sakit, sama telat. Lalu ini ada riwayat transaksinya, riwayat presensinya. Ini untuk per bulan, jadi riwayat ini akan menampilkan ketika bulan di tanggal 6 saja. Lalu ini leaderboard. Fungsi leaderboard ini ketika sudah melakukan atensi dari semua karyawan, nanti dihitung siapa yang paling duluan dan siapa yang paling akhir untuk melakukan absensi. Lalu yang kedua ada fitur izin. Fitur izin ini, history ini.
ganti tuh. Belum mas kali. Ih, tadi pakai ini aja gue ngapain ya? Ya yuk. Udah, oke, kita mulai dari awal lagi guys ya. Yang pertama ada fitur history. Ini untuk menampilkan represensi dari bulanan, kayak misalnya bulan Mei tahun 2026. Kita akan search, datanya muncul, sini ada keterangan dari foto in-nya ya. Ini ada sedikit gangguan. Ini ada keterangan tanggalnya, di mana bulan 5 itu adalah bulan Mei. Jadi absensi setiap bulanan akan ditampilkan di sini. Ini tuh jam masuknya. Jam masuk kenapa merah? Karena ini terlambat. Setting jam masuk itu jam 7. Kalau misalkan lebih dari jam 7 akan dihitung sebagai terlambat. Kenapa di sini nggak muncul datanya? Karena dia tidak melakukan absensi pulang. Lalu kita masuk ke fitur absennya. Di sini ada 3 bagian. Ada yang pertama foto, lalu ada button masuk. Di sini ada untuk menampilkan lokasi kita berada. Ini akan error, kenapa? Karena lokasi kita di luar radius kantor atau lagi radius toko. Radius tokonya ada di daerah store-nya, dan ketika kita melakukan absensi akan menampilkan jarak. Menampilkan jarak dari lokasi Anda ke toko sebesar 21.312 meter. Jadi di sini kita belum bisa absensi karena harus men-settingnya dari code-nya. Lalu masuk ke fitur izin. Di fitur izin ini kita bisa melakukan izin sakit ataupun izin cuti. Oke, jadi awal kita bisa pilih tanggal. Contoh kita pilih tanggal 12. Kita klik OK. Ini error, kenapa error? Karena kita sudah melakukan izin di tanggal 12. Jadi logikanya kita nggak bisa melakukan izin di hari yang sama. Oke, karena kita nggak bisa izin di hari yang sama, kita bakal izin di hari berikutnya, yaitu tanggal 13. Kita masukkan pilihan izin, kasih keterangannya acara keluarga, lalu dikirim. Data akan ditampilkan di bagian sini. Ini ada izin-izin yang sudah saya lakukan percobaan. Ini izin yang terbaru tanggal 13. Statusnya waiting, karena ini akan menunjukkan persetujuan dari adminnya dahulu. Nah, approve ini ketika sudah disetujui, dan decline ketika izinnya ditolak. Lalu ini kita masuk ke bagian profil. Di sini bisa melakukan perubahan data karyawan seperti nama, nomor, password, dan mengupload foto. Jadi kita akan coba namanya ganti jadi Abi Raffi. Terus mungkin fotonya kita ubah sebentar jadi ini. Nah, kita lihat apakah berhasil update-nya. Oke, data berhasil diupdate. Kita cek di bagian dashboard. Oke, sudah mengganti passwordnya ya, sama Abi Raffi-nya tidak ada kembalinya. Dan yang terakhir untuk fiturnya ada yang pastinya logout ya. Oke, kita lanjut ke fitur admin ya. Di fitur admin, pertama kita melakukan login dulu seperti biasa. Oke, ini untuk tampilan login admin. Dia menggunakan panel, masukkan email. Admin melakukan dengan email. Masukkan passwordnya. Oke, ini ada tampilan error kalau misalkan password atau username-nya salah. Oke, ini tampilan pertamanya. Di sini ada home, data master, ada monitoring presensi, data izin, laporan, dan konfigurasi. Di bagian home ini, dia menampilkan karyawan hadir, karyawan terlambat, karyawan izin, dan karyawan sakit di hari ini. Jadi ini untuk tampilan dashboard utamanya. Lalu di fitur kedua ada data master, itu ada data karyawan, di mana admin bisa memantau semua data karyawannya. Dia bisa mengedit seperti ini. Dia yang pastinya nick ini kan artinya primary key, dia nggak bisa diedit seperti ini karena sistemnya itu fatal kalau dia edit.
Di sini ada namanya, lalu kita coba ubah jabatannya jadi staff. Kita simpan, apakah data berhasil? Oke, namanya berubah jadi staff ya. Dan kita akan ada fitur delete juga, di mana delete ini akan menghapus data karyawan yang sudah tidak diperlukan. Seperti dari NIK 1247, coba kita hapus. Ini ada verifikasinya, validasi, apakah data akan dihapus. Jadi untuk meyakinkan saja, mencegah human error. Ketika dihapus, dia akan menghapus, dan ketika dia tidak jadi akan menampilkan batu laksana. Oke, ini untuk kantor cabang. Jadi ini ketika mempunyai cabang lebih dari satu, yang pertama ada kode cabang ya, pasti ada kode cabang untuk nama store, dan ini untuk kode cabang yang kedua. Di sini ada nama cabangnya seperti di Pamulang dan Raya Kresek. Nah, ini menampilkan dari latitude dan longitude-nya dari Google Maps. Radius 200 meter, artinya dia bisa melakukan absen melalui radius ini 200 meter. Dan tentunya di sini ada fitur search, di mana bisa mencari semua cabang dan fitur cari. Di sini ada editnya. Ini bisa mengedit dari kode tokonya, nama toko, terus posisinya ini bisa diedit oleh dari Google Maps, dan ini untuk radiusnya. Kita coba edit, namanya Mixu Pamulang, lalu disimpan. Lama-lamanya akan berubah menjadi Mixu Pamulang. Dan ketika ingin menghapus datanya, kita tinggal klik dan melakukan kayak tadi. Kita akan coba hapus, apakah berhasil? Oke, data berhasil dihapus. Artinya kita sudah tidak memiliki data dari store cabang yang pertama. Lalu ini untuk monitoring presensi, di mana ini untuk monitoring per tanggal hari ini saja. Jadi dia admin itu tugasnya untuk monitoring presensi harian. Kita cek di hari tanggal 10. Ini ada keterangan seperti nomor 1, ada NIK, nama karyawan, jam masuk, foto, jam pulang, foto, dan keterangannya. Bisa kita lihat dari sini, jam masuk itu jam 7.47, sedangkan saya men-setting jam masuk itu jam 7. Otomatis keterangannya terlambat 47 menit. Lalu sini ada foto untuk bukti dia masuk. Ini foto outnya untuk bukti dia keluarnya. Di sini ada fitur absensi untuk mencegah kecurangan, di mana kita tidak bisa manipulasi data. Ini bisa kita lihat. Yang merah-merah ini adalah radius toko, dan ini adalah username dari nama karyawannya. Ini per hari ya hitungannya ya. Jadi kalau bisa lihat, jam masuknya itu lebih kecil dari jam 7, dan dia keterangannya tepat waktu. Dan ketika belum absen, dia tidak akan menampilkan jamnya, dan fotonya tidak ada karena dia menunjukkan tidak melakukan absen pulang. Nah, keterangannya tetap tepat waktu karena dia dihitung dari jam in-nya saja. Untuk fitur Google Maps-nya sama aja sih, nggak ada perubahan. Lalu data izin, tadi kan sudah memperlihatkan izin yang dari data karyawan kan. Nah, ini pending karena statusnya belum kita izinkan. Ini ada banyak fitur, kita bisa melihat dari tanggal, dari mananya, misalkan dari tanggal 1 sampai dari tanggal sekarang tanggal 11. Kita bisa search datanya dan akan muncul data-data dari izin-izin tersebut. Kita bisa melakukan hal sama dengan NIK, nama karyawan, dan pilih status. Ya, sekarang kita coba melakukan approval dari pending yang nama karyawan ini. Kita coba setujui, apakah berhasil? Oke, berhasil. Dan kita coba yang kedua, apakah akan berhasil ketika kita mentolak izinnya. Oke, izin ditolak, berarti berhasil ya, datanya sudah masuk. Lalu untuk laporan, di sini ada laporan presensi yang pertama. Laporan presensi ini per bulan, karena kita menghitungnya untuk gajian. Kalau misalkan melihat dari sini, kita pilih tanggal bulannya, Mei, tahun, dan pilih karyawan yang ingin ditampilkan rekap presensinya. Dan ini harus diinput, karena ketika tidak diinput, dia akan melakukan sistem error atau notifikasi error. Dan haruskan kita untuk menginput dari bagian formnya. Jadi nggak ada error di sini ya. Kita coba cetak, dan hasilnya akan berupa seperti perinan gitu loh. Ini ada keterangan dari laporannya. Ini untuk karyawan Dari 1 bulan ya. ya. Lalu ini ada tabelnya dari tanggal 3 bulan 6 sampai tanggal 9 bulan 6.
karena kita atur tadi itu dari per bulan ya. Oke, kita atur per bulan. Ini ada keterangan jam masuk, ada keterangan foto dan jam pulangnya. Dan untuk foto ini, kalau dia tidak melakukan absen pulang, otomatis data fotonya tidak ada. Maka ini untuk foto yang tidak ada. Dan keterangannya ini terlambat 13 jam. Artinya ketika masuk jam 7, dia melakukan absensinya jam 20, otomatis dia terhitung terlambat 13 jam. Kenapa jumlah kerjanya 0? Orang yang terlambat tidak akan dihitung kerja, dan orang yang tepat waktu seperti ini akan dihitung masuk jam kerja. Ini tuh jam kerja ya, kayak bacanya tuh jam 2 jam 56 menit. Kalau kita bisa dari sini, kita validasi lagi 6 jam awal in dan jam 8 dia keluar. Ini bisa sebagai contoh aja. Jadi 6 tambah 2 itu 8 tambah 56, hasilnya sekitar 2 jam 56 menit. Lalu ini untuk laporan bulanan kan, otomatis untuk penggajian kita perlu yang namanya tanda tangan HRD dan tanda tangan pimpinan. Lalu ini dia sistemnya tuh mengikuti hari ini ya, gitu, mengikuti hari, tanggal dan tahun yang dilakukan rekapitulasi. Lalu kedua ada fitur ekspor untuk pengolahan data. Jika diklik, kita akan ditampilkan file Excel-nya. Dan di sini ada judulnya, laporan presensi periode Juli di PT ini. Lalu untuk ini ada nicknya, ini ada nomor, ini masih belum benar, masih berantakan, perlu perbaikan lagi. Yang penting kita udah tahu dapatnya untuk bisa mengolah dan menjelaskan. Oke, itu ya cukup. Jadi kita masuk ke rekap presensi. Rekap presensi juga nggak beda sih, cuman dia bedanya menampilkan data secara langsung per bulan. Ini untuk gunanya analisis data. Kayak misalkan karyawan Abi Raffi ini di pertanggal 3 ini masuk dari jam berapa dan ke jam berapa. Ini kenapa merah? Karena dia telat. Dan kalau bisa dilihat jam kerjanya dia itu harus lebih dari 7 jam atau 8 jam hitungannya. Oke, dan ini per hari ya, kayak tanggal 3, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 7. Lalu ini TH ini total hadir, dia ada 6, kita bisa lihat dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini total hadirnya 6. Dan total terlambatnya itu ada 4. Jadi dari 6 kehadiran, dia ada 4 keterlambatan kerja. Coba kita lihat lagi, ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti benar ya datanya ya, nggak ada perubahan. Oke, jadi nggak ada error ya. Untuk tanda tangan manajer sama pimpinan juga masih ada. Lalu kita masuk ke yang terakhir, yaitu ada konfigurasi. Ini sebenarnya untuk melakukan lokasi toko. Jadi kita akan konfigurasi dari pasti toko mana yang akan melakukan absen, seperti itu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.